Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadhan Eka Saputra, kelas 08 TPLE 003 dengan NIM 2011111400846. Tujuan video ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Tema yang saya ambil adalah Cyber Sabotage and Extortion, atau dalam bahasa Indonesia yaitu sabotase dan pemerasan dalam dunia maya. Oke, apa itu Cyber Sabotage and Extortion? Cyber Sabotage and Extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, seperti program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb atau virus komputer ataupun juga suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya atau juga berjalan sebagaimana dikehendaki oleh para pelaku. Dalam beberapa kasus ini telah terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku tersebut. Dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku. Kejahatan ini sering juga disebut sebagai cyber terrorism atau cyber terorisme. Dan ada juga berbagai cara digunakan untuk melakukan tindakan sabotase. Yang pertama, mengirimkan berita palsu atau informasi negatif atau berbahaya melalui website jejaring sosial atau blog. Yang kedua, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seorang, baik itu menyakiti reputasi atau menyembunyikan seseorang kriminal. Dan yang ketiga, hacktivitas atau menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan intranet untuk tujuan politik, sosial, dan aktivis. Yang keempat, cyber terorisme bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh hacker tahun 2011. Terus kelima, membombardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar yang penting. Oke, selanjutnya ada contoh kasus cyber sabotage and extortion. Beberapa waktu terakhir ini banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstall di komputer. Oke, penyebaran virus yang ini sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terutama dari metode penyebaran saat ini sudah tidak hanya memanfaatkan piranti removable, media seperti USB flash atau HDD eksternal. Antivirus palsu adalah malware yang menyamarkan dirinya sebagai program keamanan seperti antivirus. Antivirus palsu dirancang untuk menakut-nakuti user dengan menampilkan peringatan palsu yang menginformasikan bahwa komputer terinfeksi program berbahaya. Biasanya sering terjadi ketika sedang menggunakan komputer atau sedang browsing. Lalu bermunculan iklan-iklan pop-up tentang software antivirus yang menyatakan bahwa komputer Anda telah terinfeksi virus dan kemudian Anda diperintahkan untuk mendownload software tersebut. Penyebaran antivirus palsu ini dilakukan dengan sengaja dan secara otomatis apabila user tanpa sengaja mendownload sebuah program yang apabila program tersebut kemudian dijalankan antivirus palsu langsung aktif di komputernya sehingga menyebabkan program komputer yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, ini berikutnya ada contoh-contoh kasus pada cyber sabotage and extortion. Yang pertama ada kasus penyebaran virus worm. Menurut perusahaan software antivirus, worm Randex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak berpotensi dengan baik. Randex menyebarkan pada jaringan LAN, local area network, dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus ini, F-Secure,
komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya hacker menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksinya. Begitu terinfeksi, worm akan mengubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi begitu Windows aktif. Worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupi dengan backdoor. Pembuat worm ini berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal DRC, Internet Relay Chat, atau ungkapan penjelasan dari F-Secure. Yang kedua, ada kasus Logic Bomb. Kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh Daniel Burleson. Daniel Burleson adalah seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang. 2 hari kemudian, sebuah Logic Bomb bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan tersebut. Perubahan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api Amerika. Petugas pencatatan gaji menginput waktu lembur pegawai ini lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya penghasilannya meningkat ribuan dolar dalam setahun. Selanjutnya kita cara menanggulangi cyber sabotage and extortion. Kasus penyebaran virus worm nih, mengamankan dengan sistem cara melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan web server. Terus lalu yang kedua memasang firewall, dan yang ketiga menggunakan kriptografi, secure socket laser, dan yang kelima penanggulangan global. Terus keenam perlunya cyber law, yang ketujuh perlunya dukungan lembaga khusus, yang ke-8 menutup celah keamanan yang terbuka tersebut. Yang ke-9 sering-sering update antivirus yang digunakan dalam komputer. Terus ada cara bagaimana menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional yang beserta hukumnya acaranya diselaraskan dengan konvensional internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Lalu yang kedua, peningkatan standar pengamanan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage. Lalu yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenal bahayanya cyber sabotage and extortion dan pentingnya juga pencegahan kejahatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antara negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage. Oke, jadi secara garis besar untuk penanggulangannya secara global diperlukan kerjasama nih antara negara dan penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan cyber sabotage. Oke, berikut tadi adalah pengertian dari cyber sabotage and extortion. Terus yang kedua ada kasus-kasus cyber sabotage and extortion. Lalu yang ketiga ada cara bagaimana menanggulangi cyber sabotage and extortion. Oke, begitu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.